Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aswanku. Jadi seperti biasa saya sering sharing atau berbagi informasi tentang asam lambung GERD anxiety ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe di sini, di bawah sini tulisannya subscribe warna merah ya, ditolong dipencet ya agar saya itu tetap semangat membuat video untuk motivasi dan informasi bagi teman-teman semua penderita asam lambung GERD anxiety ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit ya tentang, kan banyak juga yang bertanya, Mas, apakah sakit asam lambung GERD anxiety ini bisa merembet ya, atau menjadi jantung, menjadi penyakit jantung, atau menjadi penyakit paru-paru, atau menjadi penyakit ginjal, atau yang lainnya lah. Pokoknya banyak yang tanya begitu. Jadi di video ini saya akan bercerita sedikit ya tentang apa bisa sih asam lambung itu bisa merembet dan mengenai organ lainnya, dan organ lainnya itu ikut bermasalah ya. Jadi saya langsung jawab saja, tidak bisa ya. Misal asam lambung bisa merembet ke jantung, itu nggak bisa. Yang jantung sungguhan loh, yang sakit jantung sungguhan nggak bisa. Cuma sensasinya memang jantung berdetak ya, tapi kalian coba EKG pasti normal. Itulah si asam lambung ya. Jadi cuma merasakan di jantung, tapi itu bukan jantung, begitu loh. Jadi kalian merasakan sesak juga, tapi dia itu paru-parunya itu nggak apa-apa ya, normal semua ya. Mau kalian ronsen, mau kalian EKG itu normal semua. Pokoknya itu kalian tenang saja, asam lambung ini tidak akan mengenai organ lainnya ya. Cuma berdampak saja, cuma merasakan sensasinya lah. Jadi seperti organ seperti di dalamnya, misal jantung, paru-paru, dan lainnya, itu dia merasakan sensasinya juga, tapi dia tidak sakit, tidak merembet. Sakitnya itu tidak merembet. Soalnya saya berani berkata begini, itu banyak juga yang sudah sembuh, dan ada juga yang lama itu yang masih asam lambung saja, nggak merembet kemana-mana. Mungkin ada yang teman-teman bilang atau bertanya ke saya ya, Mas, ada yang penyakit sakit asam lambung, dia itu juga punya penyakit jantung, apakah itu dari asam lambung dulu terus merembet ke jantung? Enggak, mungkin dia awalnya sebelum asam lambung itu punya riwayat penyakit jantung, begitu ya. Jadi kalian yang masih bertanya-tanya, yang masih berpikir atau mencari-cari informasi tentang asam lambung ini bisa menular ke jantung atau ke paru-paru, itu nggak bisa. Jadi kalian tenang saja, asam lambung ya asam lambung. Memang sensasinya banyak banget, bisa merembet ke jantung, itu cuma sensasi saja, tapi jantung itu nggak apa-apa. Kalian mau EKG berapa kali, mau 100 kali EKG juga itu nggak apa-apa. Saya juga begitu, sama banyak juga teman-teman yang seperti itu ya, menanyakan apakah bisa merembet Mas, kok saya jadi takut ya. Itu kalian ada sensasi, misal dada cekit-cekit atau dada agak nggak enak ya, terus kalian searching di Google. Nah di Google itu dia itu kalian searching kok dada cekit-cekit, nah di situ malah munculnya penyakit jantung dan paru-paru ya. Jadi kalian yang bikin takut itu. Jadi kalian udah mulai sekarang nggak usah searching tentang sensasi cekit-cekit atau apalah di dada, itu semua dari asam lambung ya. Tapi dengan catatan kalian tidak punya riwayat apapun setelah asam lambung ya, sebelum asam lambung ya. Jadi kalian sebelum asam lambung itu nggak punya riwayat jantung, paru-paru, itu kemungkinan cuma asam lambung saja ya. Jadi nggak bisa merembet atau mengenai jantung jadi lemah, enggak. Banyak juga kok yang udah 10 tahun lebih, bahkan ada yang 20 tahun lebih, itu ya masih asam lambung saja, nggak merembet ke jantung. Soalnya ada buktinya,
Saya juga sudah riset, sudah survei ke teman-teman semua, itu memang kalau asam lambung itu nggak bisa merembet, cuma itu sensasinya yang merasakan. Jantung itu merasakan, paru-paru juga merasakan sesak ya. Kalau jantung kan berdebar-debar terus kagetan, itu kan itu cuma berefek saja, nggak jadi penyakit jantung beneran. Jadi kalian kalau nggak percaya coba EKG, kalau nggak percaya, soalnya banyak juga yang merasakan seperti itu ya. Loh mas, kok saya asam lambung, saya itu nggak punya riwayat penyakit jantung, tapi kok di jantung saya kok berdebar kencang dan saya itu kagetan, apakah saya udah terkena penyakit jantung? Enggak ya. Jadi kalian kalau nggak percaya EKG saja, begitu saja ya, yang simple EKG saja, udah begitu. Kalian mau EKG beberapa kali pun itu nggak akan mengindikasikan itu penyakit jantung. Paling dokternya itu juga bingung, loh ini jantungnya nggak apa-apa, mesti begitu. Jadi kalian udah nggak usah mikirin tentang deg-degan, atau pokoknya kalian 3P, intinya 3P. Dan tentunya herbal yang cocok buat kalian, rutin. Kalau menurut saya herbal lebih bagus ya daripada obat kimia. Kalau terus menerus loh, ini yang saya bicarakan itu, kalau terus menerus itu lebih baik herbal saja. Itu saran saya ya. Dan itu saya kok berani bicara begini karena saya dapat informasi dari teman-teman yang udah sembuh total ya, dan beberapa dokter juga ya. Dokter aja yang biasanya ngasih obat kimia aja bilangnya begitu ya. Kalau obat kan kalau lama dikonsumsi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kan pasti berefek negatif ya ke tubuh kita ya, soalnya kimia. Kalau herbal kan aman-aman saja, tapi herbal juga punya takaran ya. Jadi kalian harus tahu takarannya, pokoknya harus tahu takarannya sehari seberapa, itu nggak apa-apa, aman-aman saja. Oke, jadi begitu. Apakah jadi terjawab ya? Ini bagi kalian yang percaya ya syukurlah, kalau yang nggak percaya ya terserah. Pokoknya itu saja yang saya sampaikan. Pokoknya intinya, apakah bisa penyakit asam lambung itu merembet ke jantung atau ke paru-paru atau ke organ lainnya? Dan jawabannya itu tidak bisa. Asam lambung ya asam lambung, udah itu aja ya. Pokoknya kalian itu tenangkan pikiran, udah terjawab kan. Jadi kalian harus tenangkan pikiran, udah nggak usah mikirin yang deg-degan lah, yang nggak usah searching, nggak usah, percuma kalian searching, kalian malah takut sendiri. Jadi udah pikiran yang negatif itu buanglah saja, buang jauh-jauh, nggak usah dibahas lagi, nggak usah dipikirin. Pokoknya nggak usah ngomongin penyakit yang belum tentu itu terjadi ke kalian ya. Udah itu aja intinya. Oke, jadi begitu. Jadi kalian nggak usah risau, nggak usah takut lagi tentang apakah bisa merembet ke jantung, apa bisa merembet ke ginjal, apa bisa merembet ke pokoknya ribet ya. Kalau kalian mikirin itu malah kalian nggak sembuh-sembuh nanti ya. Oke, terima kasih. Jadi begitu saja tentang apakah bisa merembet atau tidak. Ternyata tidak, dan ini sudah saya mencari informasi di mana-mana ya, udah pokoknya tidak bisa, dokter juga berkata begitu ya. Oke, jadi begitu saja motivasi dari saya. Pokoknya kalian tetap semangat agar bisa cepat sembuh ya, dan bisa beraktivitas kembali. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, saya tolong dipencet subscribe di sini ya, tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet agar saya tuh tetap semangat yang membuat video dan mendorong kalian itu agar lebih semangat lagi ya, biar kalian tuh cepat sembuh ya. Pokoknya saya itu seneng ya kalau kalian itu tenang terus cepat sembuh ya, pemulihannya itu cepat kalau kalian itu tenang, hati tenang, senang, nggak ada pikiran negatif itu pasti cepat, saya yakin. Jadi begitu saja, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.